Halo semuanya, welcome back di episode baru Behind the Chef. Dan seperti biasa kita ada di ruang bagus. Guys, hari ini hari khusus dan episode khusus. Kenapa? Karena hari ini akhirnya saya bisa mengajak salah satu follower saya untuk masak barang saya, ya. Nah, kalian ingin tahu siapa orangnya? Siapa dia? Nah, dia adalah salah satu follower saya, seorang ibu, juga nenek muda, yang pintar masak. Kenapa saya tahu itu? Karena saya juga follow back dia, ya. Maka itu saya ngundang dia hari ini untuk masak barang saya. Welcome dia dulu, Mbak Vina. Halo Mbak. Yeay. Apa Halo. kabar? Baik. Gini aja dulu Mbak ya. Ini set. Nah, maju sini Mbak. Ini Nah. kita nggak janjian loh. Enggak Kita janjian, samaan ya? tapi sama-sama itemnya. Wih. Maju deh ke sini Mbak, nggak apa-apa, masuk deket. Nah, apa kabar? Baik. Nah, kesibukan apa hari ini? Hari Selain masak ini sama saya. Kesibukannya biasa ngurus rumah tangga, ngurus suami. Kebetulan ada ibu mertua tinggal sama saya sekarang. Jadi, Oh, oke. jadi ya saya bisa ngatur waktu lah. Nah, sekarang saya lihat kelihatannya itu Mbak Vina itu deket sekali sama Adam ya? Sama Mungkin Adam. karena itu yang nomor satu ya? Mungkin cucu pertama Ya. dan dia itu lebih banyak ke sama aku gitu Ya. kan. Jadi waktu kecilnya anak aku kan anak pertama gitu Ya. kan. Jadi mau nggak mau saya ke sana untuk nemenin kan. Dia di Amerika ya, nggak di sini Di ya? Amerika. Tapi Ya, lahirnya di Indonesia DC. tuh? Lahir di Amerika. Oh, lahir di Amerika, oke. Terus? Jadi ya mau nggak mau saya ke sana. Jadi sering Bolak-balik. bolak-balik gitu loh. Jadi, Karena di sana dia merasa ya namanya pertama ya, Ya, dia nggak betul. nggak ada siapa-siapa walaupun Betul. ada ibu mertua, tapi kan Ya. tetap mungkin karena baru pertama, dia yang diinget ibu gitu loh. Iya, betul. Pengen belajar ini, pengen belajar itu, gimana caranya betul. gitu. Nah, terus selain itu kan lumayan sibuk ya Mbak. Jadi temenin anak dengan cucu-cucunya, ya. Kemudian di sini kan juga ada anaknya satu lagi Iya, ya, yang iya. punya anak juga kan. Jadi Iya. cucu yang ketiga ya, nomor 3 apa nomor? Sebetulnya cucu yang kedua. Oh, yang kedua. Oke. Tapi kan dari adiknya yang Oke. kakaknya di Amerika. Oke, gitu oke, kan. ya. Jadi ya aku banyak di situ kemarin karena ya dia di sana jauh, Ya, nggak betul. ada yang bantu Betul, gitu kan. Jadi mau nggak mau ya aku ngasih step-step bagaimana untuk ngurus cucu gitu kan. Ya. Dan harus bisa sendiri. Nah, kan lama di Amerika. Kalau waktu di Amerika masak pasti juga dong. Oh iya. Nah, itu biasanya masakan apa? Masakan Indonesia atau masakan? Campur. Campur. Ya, tapi karena anakku banyak di sana, Ya. gitu kan, jadi dia kangen dengan masakan Indonesia tentunya. Oke. Dan aku ya sering masakin, paling sering yang aku masakin asam pade. Asam pade. Nah, ini asam pade ini yang juga dimasak oleh Mbak Vina di Instagramnya, ya, bener kan? Iya. Nah, kenapa Mbak masak itu? Kenapa suka masak itu? Satu, tidak pakai santan. Jadi- Asam dan pedas. Tapi pedasnya ya bisa lah kita atur Ya. kan. Ya, betul. Sesuai selera. Betul. Dan itu bisa ikan, Oke, bisa chicken, bisa. bisa beef. Daging pun Gitu. bisa, Dan betul. tidak pakai Fleksibel. santan dan rasanya seger banget. Betul, betul. Itu betul. Ya. namanya asam dan padeh. Ya. Padeh itu pedes kan, bahasa Padang. Mbak, karena tadi saya dengar Mbak Vina bilang suka masakan yang tidak terlalu banyak santan ya. Hari ini saya mempersiapkan sesuatu yang tidak ada santannya. Wih, kita Sangat segar, asam-asam juga, asam-asam pedas juga ya. Jadi mungkin mudah-mudahan cocok buat Mbak Vina. Wih. Ya. pasti. Mau kita masak? Ayo, Ayo, kita kita masak. masak. Yuk. Nah, Mbak, sebetulnya kan di Instagram saya tanya, saya bilang bahwa saya akan masak masakan kesukaan follower gitu loh. Ya. Tapi kan Mbak Vina waktu itu tidak menyebutkan persisnya apa yang mau dimasak, tapi saya ingat Mbak Vina bilang sesuatu yang sehat deh, ya nggak? Yang sehat, yang seger gitu loh. Ya. Nah, maka itu saya hari ini masak sesuatu yang sehat dan segar, dan itu adalah masakan Thailand. Ya, karena saya juga lama di Thailand waktu itu. Saya juga 7 tahun di Thailand dulu. Oh ya? Wow. Ya, jadi sedikit-sedikit belajar masakan Thailand. Nah, hari ini saya masak itu bahasa Thainya
Planeng Manau ya. Planeng Manau itu ya, kurang lebih istilahnya hot and sour fish lah. Ya nggak? Jadi ikannya ini nanti dimasak pakai chili lime dressing ya. Nah, untuk bikin chili lime dressing itu gampang sekali, Mbak. Untuk ini untuk dressingnya namanya chili lime ya. Saya menggunakan ini lime juice ya. Di sini ada lime juice yang saya sudah peres ya. Kemudian ini ada gula ya, gula pasir. Lalu ada fish sauce atau kecap ikan ya, yang Thailand punya itu loh. Nah, ini kita campur aja semuanya ya nggak? Nah, kalau ini ada berapa versi ya dressingnya ya. Ini kalau saya di sini saya menggunakan dressing yang lebih larinya ke asemnya gitu loh, tidak terlalu manis ya. Jadi saya biasanya kasih ini lime juice-nya 1, ya. Kemudian gula setengah, ya, dan fish sauce setengah juga, ya. Gampang sekali, 1,5, ya. Nah kemudian kita campur dulu, ya. Nah ini kan gulanya harus larut ya. Jadi butuh waktu, ya kita diamin aja dulu, campur aja dulu semuanya dulu, kita larutin gulanya ya. Nah, supaya ini lebih menarik lagi, ini nanti rasanya sudah asam, manis, asin ya. Supaya ini lebih menarik lagi, kita nambahkan sesuatu, Mbak. Yaitu kita menambahkan bawang putih ya. Nah, ini kita chop sedikit bawang putih. Mbak Vina mau bawang putih yang banyak atau sedikit? Kayaknya kalau untuk ikan agak sedikit berasa ya. Oke, kita mau kasih 4 cukup segini? Cukup. 4 atau 5? Maunya berapa? 4 cukup kalau 4 cukup. Oke. Ini kita chop aja, sebenarnya istilahnya kita chop aja ya. Nah, kalau seandainya Mbak Vina, saya lihat kan juga Mbak Vina kan banyak aktivitasnya, misalnya masak ya. Kemudian Mbak Vina juga kuat olahraga ya, saya lihat ya, sepedaan gitu ya. Hebat loh. Kayaknya kalau untuk olahraga itu jangan ditanya, karena kalau udah terbiasa, kalau nggak olahraga kayaknya badan kita lemas. Betul, nggak enak ya. Betul. Jadi intinya sih untuk supaya kita tetap energik gitu aja. Iya, iya. Ini kita kasih chop garlic, ya. Jadi ini dressing kalau menurut saya udah sekian tahun di bidang kuliner. Dan dressing kan ada macam-macam, Mbak ya. Salah satu ya French dressing lah, macam-macam dressing Eropa. Dan ini kan termasuk dressing Asia nih ya. Ini kalau menurut saya yang paling gampang bikinnya, paling enak, efektif ya. Ini langsung kita masukin ya, Mbak. Kita langsung masukin. Ini kan garlic ya, atau bawang putih. Kemudian saya menambahkan ini ketumbar, tapi ini akarnya, Mbak. Jadi ini ketumbar ya. Ini kan ketumbarnya kan begini nih. Ini kalau saya ambil dulu ya. Ini kan ketumbarnya kan begini kurang lebih ya. Ini akarnya, ini batangnya sama daunnya ya. Saya ambil akarnya ya. Akarnya saya cuci ya. Kemudian ini juga akan saya chop masukin ke sini juga. Oh gitu. Ya. Kenapa? Karena akarnya ini baunya jauh lebih kuat. Lebih kuat. Cium, Mbak. Wow. Ya, strong banget. Kalau di Thailand Baru ini semua dipakai. Nah, kalau di Thailand ini semua dipakai, Mbak. Jadi nggak ada kebuang. Biasanya akarnya ini dipakai untuk kaldu. Kalau kita bikin kaldu ya, kaldu Thailand misalnya buat tom yum, buat macam-macam kaldu ayam misalnya yang Thai punya ya. Atau misalnya buat dressing ini biasanya dipakai akarnya. Ya. Dia lebih kuat ini enggak. Wah, ini pelajaran yang betul-betul baru aku tahu. Ternyata akarnya juga bisa digunakan untuk masak ya. Betul. Nah, ini masuk, semua masuk. Kalau gitu cocok banget. Aku juga kalau masak suka yang aromanya kuat dan rasanya kuat. Betul. Nah, kemudian cabai, Mbak. Nah, ini saya pakai cabai rawit untuk penampilan, ya nggak, supaya merahnya bagus. Mau yang pedas? Mau sedikit pedas? Sedang aja. Sedang, oke. Mau cabainya berapa? Dulu suka pedas. Sekarang tahu diri. Tahu diri ya. Iya benar. Saya juga gitu. Ini sekarang saya potong ya. Saya potong dicincang juga sedikit. Ya. Kemudian ini saya pakai cabai merah yang besar untuk warna aja supaya nanti Mbak bisa lihat dressingnya kelihatan cantik ya. Nih kita masukin ya cabainya. Kemudian saya kasih sedikit ininya, Mbak. Saya kasih sedikit daunnya juga. Kenapa? Karena daunnya itu nanti memberi sedikit warna hijau. Ya.
sekarang yang tadi kan akarnya agak putih gitu ya nggak? Kasih warna hijaunya. Ini tuh kalau di sana cilantro bukan? Cilantro, Iya betul. kan? Kalau di Amerika Latin itu cilantro. Sebetulnya tuh bahan-bahan di Amerika Latin sama di Indonesia tuh hampir mirip ya. Iya. Cuman misalnya masakan Meksiko itu kan banyak sekali ya bahan-bahan yang dia pakai, kita juga pakai lah. Enggak. Cilantro, betul. Aku ada pernah bikin, sering juga sih di sana bikin pakai cilantro. Iya. Seperti apa ya tuh yang kuah-kuah asam itu. Masakan Thailand juga tuh. Yang kuah-kuah asem. Heeh. Yang kayak ceviche. Iya. Ya, betul. Itu pakai ini. Kalau Iya. nggak pakai ini nggak enak. Betul. Ya. Nah, sekarang kayak gini. Ya. Jadi penampilannya kayak gini. Mudah banget ya. Ini dressingnya. Ini masih ada gulanya kan, dia masih saya masih kerasa nih gulanya belum larut semua ya. Tapi paling enggak ini sudah penampilannya udah bagus seperti ini ya. Dan ini dressing sebenarnya menurut saya yang paling gampang dibuat ya. Dan sangat enak. Kalau seandainya Mbak Vina ini ingin bikin dressingnya ini nyimpen di kulkas, bisa. Jadi caranya tadi fish sauce, kemudian lime juice dan gulanya itu dicampur sampai larut. Kalau sudah larut, masukin ke botol aja Mbak, simpen di kulkas. Jadi Mau disimpan nanti 1 bulan di tinggal kulkas, nggak masalah. Oh gitu. 1 bulan bisa, tapi di dalam botol, ya nggak? Kocok aja kalau perlu, nanti baru dipakai. Baru nanti kalau mau bikin dressing lengkap, baru dimasukin bawang putihnya, ketumbarnya dan yang lain-lain. Supaya gitu. next kita masak tidak makan waktu banyak. Betul, itu satu. Keduanya juga kenapa kita tidak masukin bahan-bahan segarnya ini ke situ supaya dia juga nggak cepet rusak, ya nggak? Jadi bisa nyimpen lebih lama. Oke, kita singkirkan dulu, kemudian kita sekarang kita siapin ikannya, ya? Oke. Ini ikannya ya. Ini saya punya ikan baramundi nih, ya. Ikan ini sudah saya keringkan, ya. Kemudian kita bungkus aja. Jadi modelnya hari ini ikannya saya akan bungkus di dalam aluminium foil. Kemudian kita masak di dalam oven, ya, siap. Supaya kita punya waktu untuk ngobrol satu. Kemudian ada hal-hal yang saya mau siapkan juga, mempersiapkan juga misalnya sayurannya. Jadi sambil ikannya di dalam oven masak, saya bikin sayurannya, ya. Nah untuk itu aluminium foil dulu. Nah kita pakai aluminium. Oh, sebelum aluminium foil, saya potong serai dulu. Kita butuh serai sedikit ya, supaya rasanya ada bau serainya dikit ya. Nah ini saya kasih serainya dulu ya, biar nanti ada wangi-wanginya dikit. Ya. Kemudian saya kasih ikannya, ya. Simple aja Mbak, simple aja, nggak susah. Kalau mau dikasih garam dikit ya, kasih garam dikit, sebanyak-banyak. Tapi selalu harus dikasih garam lah dikit. Lime, saya ada lime di sini, potong lime sedikit. Ini aja. Ditaruh-taruh aja gitu ya? Iya, ditaruh-taruh aja. Nah, kalau mau dikasih koriander juga boleh. Enggak. Kalau seandainya masih ada akarnya juga boleh, Mbak. Oh gitu? Iya, nggak apa-apa. Supaya lebih wangi ya? Supaya ada wanginya. Kalau mau dikasih cabai pun boleh ya. Tapi ini kayaknya cukup. Tergantung selera. Tergantung selera. Nah, sekarang saya kasih air mineral sedikit aja. Kalau punya kaldu boleh kasih kaldu. Sedikit aja supaya ada basahnya dikit ya. Tapi sedikit aja, nggak usah banyak. Karena ikannya sendiri kan sudah mengeluarkan nanti steam sendiri kan. Nah, ya. Kita kalau mau juga boleh di bawahnya dikasih daun pisang juga bisa ya kalau mau. Nah, sekarang gini ya. Saya tutup aja seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya, kita jangan terlalu padat ya nutupnya, supaya di dalam masih ada vakum, ada ruangan ya, supaya nanti pas steamnya naik dia bisa putar di dalam. Oh gitu. Iya.
Jadi dia matangnya dari steamnya sendiri, Mbak. Ya. Ya. Jadi harus hati-hati. Oh, kalau bikin yang kayak gini padat. Jangan terlalu padat, jangan terlalu padat. Tergantung kita mau bikin apa gitu loh, ya nggak? Kalau terlalu padat nanti dia nggak ada udara. Dia nggak ya? ada udara dia di dalam. Yang dia butuh udaranya untuk muter-muter gitu loh. Nah seperti ini. Oke. Nah ini sudah begini ya. Nah sekarang saatnya kita masukin ke oven. Oke, ini sekarang kita masukin ke oven, Mbak ya. Sekitar ini suhunya 210 derajat. Ya. Saya masukin kurang lebih 20 menit ya. Oke. Jadi kita masukin. Ini sebetulnya saya bisa langsung ya. Masukin langsung ke sini. Ini kan ada traynya juga. Udah, saya tutup. Kita diamin 20 menit 20 ya. menit. Oke Mbak, supaya kita nggak makan ikan aja, Ya. jadi kita kasih sayuran sedikit, kan harus healthy sedikit lah, Oh, ya iya nggak? dong. Ini saya punya sawi putih ya, yang kecil-kecil. Ya sebetulnya bisa dipakai ini. Ya. Kita buka aja. Nah seperti ini. Potong-potong ya. Potong-potong dikit. Kemudian saya sudah punya asparagus ya, ini asparagus hijau. Asparagus itu biasanya kan dikupas, ya nggak? Tapi kalau yang hijau dan kita ambil ujungnya aja, ini nggak usah dikupas, ya nggak? Itu matangnya akan bagus. Oke Mbak, saya mau masak, jadi kita switch aja. Siap. Sip. Oke, ini saya ada garlic sedikit, kita potong, diiris saja. Oke segini aja, ya, kasih satu Untuk ditumis lagi. ya. Untuk ditumis halus saja. Oke. Nah, ini saya ada pan-nya. Kita nyalain dulu. Sip. Kasih minyak sedikit. Sedikit aja. Oke, untuk tumis ininya aja. Kita masukin langsung garlicnya. Ya. Oke, kita tumis sedikit supaya keluar harumnya Aroma. ya. Minta air mineralnya dikit. Siap. Oke. Aku tuangin ya. Bentar dulu. Biar kasih dia, biar aroma Aroma sedikit dulu keluar ya. Betul. Sampai agak kuning nggak sih? Nggak usah. Karena kan saya cuma ingin ambil aromanya dari garlic aja, Oke. ya nggak? Nggak usah sampai begitu. Karena sebetulnya saya kan sebenarnya mau nge-poach atau mau nge-blanch sayurannya aja, ya. nggak? Jadi kita nggak mau terlalu masaknya terlalu lama. Karena vegetable itu kalau lama-lama vitaminnya hilang. Hilang, betul. Ini yang kita menghindari, ya. Udah mulai nih aromanya Boleh? nih. Ya, udah keluar kan baunya? Udah. Silahkan, boleh. Masukin aja dikit. Lagi, masukin lagi. Lagi. Sip, cukup. Nah, nggak usah banyak airnya, ya. Kemudian kita kasih garam sedikit, Mbak. Garam dikit aja. Kan semuanya harus ada sedikit rasa ya. Terus kita masukin aja. Kita cuma sebetulnya mau nyetim aja sebetulnya ya dengan liquid sedikit, ya. Kalian aja asparagusnya. Sebentar aja setengah matang ya. Udah. Oke, ini tak matiin dulu ya. Ini kayaknya udah nih, Mbak. Nah, ini udah kan? Oh ya udah dah. Iya. Bumbu jangan. Ini kayaknya udah juga. Saya cek dulu ke sana, Mbak ya. Ya. Oke, Mbak. The moment of truth, ya. Oh, udah Kita nggak lihat sabar dulu. nih. Oke, semoga ini berhasil ya. Pasti berhasil. Baunya sih udah, tuh lihat ya, asapnya udah. Wih. Aromanya luar biasa. Coba lihat, Mbak. Wow. Coba lihat ikannya. Nah, Aroma zilantronya sangat kuat ya. Ya. Dan juga serehnya juga ya. Serehnya limenya. juga, limenya. Oke, sekarang saatnya sih saya pindahin aja dulu nih ikannya. Jadi 20 menit itu cukup ya? Ya, ini 20 menit cukup sih. Ini dia udah, wah ini udah ini matang. banget ya.
Udah mateng banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wih, pas sedikit nggak apa-apa. Nah, sekarang sayurannya, kita ada sayurannya nih. Siap. Di sini. Sekarang saya kasih sayurannya, ya, buat plating sedikit. Nih. Kita apa adanya, kita nyoba-nyoba aja sedikit, Mbak. Ini sebenarnya enak juga nih sayurannya nih. Sekarang kita kasih dressingnya. Ini, Mbak. Ini yang membuat enak ini, Mbak. Harum banget. Harumnya. Seger ini, fresh. Seger banget ini. Untuk hiasan ya? Untuk hiasan, supaya kelihatan lebih cantik. Karena aroma dari lemnya udah tadi ya. Udah ya. Cukup. Cuman orang kan ingin sesuatu hiasan sedikit, ya nggak? Nah, Mbak. Coba tuh bikin. Ini dia, ya, masakan kita, Pelandeng Manau. Jadi ini oven in foil baked ikan baramundi dengan chili lime dressing, sawi putih, dan asparagus hijau. Luar biasa. Ya. Nah, kayak gini. Oke. Ini sekarang saatnya nyicip ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, ini coba ikannya ya. Ini boleh Mbak Vina coba. Ya. Kasih sausnya dikit, Mbak. Nah, silahkan ambil aja. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh, terus pakai sausnya dikit. Nah, ini dia. Bismillah. Kita coba ya. Dalamnya matang banget. Matang. Dan kerasa banget bumbunya sampai menyerap ke dalam. Sampai ke dalam ya. Wah, ini mudah sekali buatnya dan sehat. Aku pasti langsung coba. Pasti bisa, kan nggak susah tadi ya? Nggak susah kok. Ya, cuman gampang banget. Nyampur-nyampur sausnya, dressingnya aja, kemudian kita siapin sayuran, ikannya masak sendiri di oven, ya nggak? Gampang kalau menurut saya. Ya? Kayaknya aku langsung coba deh. Sip, saya senang. Nah, gimana kalau kita foto nih sekarang, ya nggak? Yuk. Nah, ini dia. Chef, Keren. aku boleh minta satu nggak? Boleh. Apa? Foto dengan gaya yang lain daripada yang lain. Oke, gimana caranya? Oke, coba. Gimana kalau gini? Oke. Oke. Nah, lain daripada yang lain kan? Waduh, asik aja. Nah, Mbak Vina, Ya. gimana? Nyesel nggak masak bareng saya hari ini? Bukan nyesel lagi, justru saya nggak cukup cuma satu kali. Waduh. Harus setiap masakan aku harus belajar nih. Waduh. Aku harus ngajak anak aku, cucu aku semuanya untuk belajar sama chef. Boleh. Oke, yang lain yang belum beruntung ya dicoba terus, semangat ya supaya bisa masak dengan chef loh kayak aku loh. Luar biasa kan, sesuatu banget. Ya, saya juga seneng Mbak Vina hari ini sudah datang ya. Semoga nanti dari kalian ada yang menang. Kalau kalian ingin tahu caranya, cek Instagram saya @deganseptoaji. Nah, Mbak Vina, terima kasih banyak sudah datang hari ini ya. Kita bisa masak bareng, mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Untuk kalian semuanya, terima kasih sudah nonton hari ini. Saya Chef Degan dan Mbak Vina, we are out. Bye. Kita taruh di Ini nggak situ. dikasih minyak? Nggak kasih minyak. Langsung aja? Kasih sengaja begitu.
And then I take couple- care of this one. You do? Yeah. Okay, fantastic. Okay. That's it. Sip. Okay. Yang penting Ya. jangan lupa Nanti diangkat. cinta, dengan cinta. Oke. Love. Dengan cinta Love. katanya, Ya, yang dengan penting, cinta. you know. Oke. Specialty Indonesia, krokan, krok, Krokan ya? krokan ya. Jadi dikrokin Nah. dengan ini, dengan bawang putih. Nah, itulah. Like for the Spanish tuh. Nah, ini krok. Smell good ya.